楚阳，楚阳，你们快住手！没你们事儿，一边待着去。楚阳，这眼下怎么办呀？是你自找的。Cerita dilanjutkan yang diperlihatkan Cuyang yang mempelajari teknik berpedang lamanya waktu kehidupan sebelumnya. Tetapi di saat Cuyang menggunakan teknik itu, Cuyang nampaknya tidak bisa menggunakan teknik itu secara maksimal. Karena waktu di kehidupan sebelumnya, Cuyang bisa menggunakan teknik itu untuk membelah batu. Tetapi sekarang untuk memotong bambu saja itu sudah tidak bisa. Ternyata ini dipengaruhi oleh kekuatan Cuyang yang masih belum cukup untuk bisa menggunakan energinya semaksimal mungkin. Hal ini pun sedikit membuat Cuyang merasa kecewa. Dan tidak lama kemudian guru Cauran datang ke tempat Cuyang. Di sana guru Cauran bangga kepada Cuyang karena telah bangun pagi dan melakukan latihan. Guru Cauran juga telah merasakan jika perkembangan kekuatan dari Cuyang itu telah meningkat pesat. Tetapi di sini sang guru mengingatkan kepada Cuyang, walaupun dia memiliki kemampuan berpedang yang hebat, tetapi guru Cauran menyarankan untuk mengurangi niat membunuhnya jika dirinya bertarung menggunakan pedang. Cuyang yang mendengar itu pun merasa tidak setuju dengan pendapat dari sang guru. Karena bagi Cuyang jika menggunakan pedang, maka niat membunuh mereka juga harus tinggi untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak, maka mereka akan bisa kalah melawan musuh. Sang guru justru menjawab jika adanya pedang yang diniatkan untuk membunuh, maka pedang tersebut merupakan pedang terendah di antara pedang yang rendah. Dan tiba-tiba saja guru Cauran mengambil pedang Cuyang dan ia lemparkan masuk ke dalam sarung pedang Cuyang tanpa melukainya. 和修为都有所进步，不要有杀心杀意，出才能纵横天下，却不是江湖为人之道。 Dia pun mulai penasaran dengan apa yang dimaksud oleh gurunya ini dan meminta kepada sang guru untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Tetapi guru Cauran justru menjawabnya jika Cuyang dapat menemukan jawaban itu di masa depannya nanti melalui pengalaman Cuyang sendiri. 你只有站得更高，领悟得太慢。师傅的苦心，徒儿知道了。 Namun setelah itu guru Cauran menceritakan tentang masa lalu Cuyang yang dimana dulu 16 tahun yang lalu guru Cauran menemukan Cuyang yang masih balita waktu dirinya sedang berjalan-jalan di lapangan. Di sana guru Cauran tidak menemukan adanya orang yang telah meninggalkan bayi ini maupun kedua orang tua dari Cuyang. Guru Cauran hanya melihat adanya Cuyang seorang yang masih balita dengan adanya sebuah kalung yang bertuliskan nama Cu di atas bayi itu. Dan sekarang kalung itu diberikan kembali kepada Cuyang oleh sang guru. Dan guru Cauran meminta kepada Cuyang untuk mencoba mencari kedua orang tuanya kembali. Mana tahu mereka masih hidup dan meminta penjelasan kepada mereka karena guru Cauran yakin jika mereka telah meninggalkan Cuyang karena memiliki alasan tersendiri. Tetapi Cuyang yang mendengar itu justru tidak mau. Dirinya telah menganggap jika guru Cauran ini merupakan orang tuanya yang telah merawat dirinya dari kecil. Tetapi sang guru tetap berusaha membujuknya untuk mencoba mencari mereka kembali karena guru Cauran yakin jika mereka meninggalkan Cuyang itu dengan kondisi yang terdesak dan penuh dengan penyesalan. 16年前，楚，就叫你楚阳吧。你的随身之恶，还能与你父母相认。我从小被您养大。 您才是我的父母，你将来也会遇到，也应该是十分的于心不忍。 Setelah itu guru Cauran pergi dari sana, tetapi terlihat jika setelah itu kalung yang dipegang oleh Cuyang ini mengeluarkan sebuah kekuatan aura. Di saat yang bersamaan, Cuyang kembali berbicara dengan jiwa pedangnya. Di sana jiwa pedang merespon kekuatan yang berada di dalam kalung Cuyang. Jiwa pedang pun meminta tolong kepada Cuyang untuk memberikan kalung itu kepada dirinya agar kekuatan mereka berdua bisa meningkat. Tetapi Cuyang tidak menerima hal tersebut karena kalung ini merupakan kalung pemberian terakhir dari kedua orang tuanya. Jika kalung ini diberikan kepada jiwa pedang, maka dirinya tidak memiliki peninggalan lain dan juga akan sulit untuk menemukan kedua orang tuanya tanpa menggunakan kalung ini.
Bisa dibilang kalung ini merupakan sebuah kompas terakhir bagi Chuyang untuk bisa menemukan kedua orang tuanya. Kemudian Chuyang pun kembali ke asramanya. 有机会提起。哭上了，这个风让你迷了眼，变化了能让你人生数品。给了你，我的父母怎么与我相认？我的天灵地宝田灯，师傅被时间山害死，我一定不会让悲剧。 Di sana, Chuyang melihat jika Jianshan itu sedang sangat kesal akibat masalah sebelumnya dengan Li Jiayin, yang dimana sekarang dia sangat ketakutan dan apa yang dilakukan oleh Jiayin nanti kepada dirinya. Karena Jiayin merupakan anak dari tetua Li Jiansong, artinya Li Jiayin bisa saja melakukan tindakan balas dendam yang lebih parah bersama ayahnya kepada dirinya. Hal ini pun membuat Jianshan merasa ketakutan. Lalu dia pun bertemu dengan Chuyang dan juga Tantang. Di sana Jianshan meminta kepada Tantang dan juga Chuyang untuk menyerahkan pedang Jiayi yang kemarin mereka ambil. Tantan pun menyerahkan pedang itu dan Tantan menyampaikan kalau dirinya bersama Chuyang akan berada di pihak dari Jianshan untuk menghadapinya. Tetapi Jianshan yang mendengar itu tidak mempercayai mereka berdua. Bagaimana mungkin mereka berdua itu bisa mengalahkan Li Jiayin? Lalu dia pun membawa pedang itu untuk mengembalikannya kepada Li Jiayin sebagai bentuk tanda minta maaf. 这次得罪了李建言，吓得我连饭都没吃安稳。大师兄，快来吃早饭吧！吃的灯芯草，放的轻巧屁。来了正好，我们师兄弟一起。这把剑削铁如泥，拿来防身正好。还是给他还回去吧。 Tetapi di saat Jianshan keluar, tiba-tiba saja Li Jiayin dan juga para bawahannya telah berada tepat di depan sana. Jianshan pun dengan segera mengembalikan pedang itu kepada Li Jiayin, tetapi di sini permintaan maaf dan juga pengembalian pedang dari Jianshan kepada Jiayin tidaklah cukup. Para bawahan Jiayin memaksa Jianshan untuk ikut bersama mereka pergi ke tempat perguruan awan tinggi. Tantan melihat itu pun ia pun dengan segera mengajak Chuyang untuk pergi menyelamatkan Jianshan. 时间山，师弟，你来的真巧。楚阳，楚阳。 Setelah dia sampai di tempat perguruan awan tinggi, di sana Jianshan telah ditunggu oleh para senior dari perguruan awan tinggi. Jiayin memberitahu kepada seniornya kalau Jianshan ini merupakan orang yang telah mematahkan kakinya. Lalu seorang senior bernama Yuyan berbicara kepada Jianshan. Di sini Yuyan akan memberikan pengadilan kepada Jianshan akan perbuatannya yang telah dilakukan kepada Jiayin, di mana Yuyan ingin menantangnya untuk bertarung. Tetapi Jianshan di sini berusaha untuk meminta maaf dan juga menjelaskan kalau kejadian sebelumnya itu merupakan kesalahpahaman saja, bukan tindakan dirinya yang secara sengaja untuk melukai Jiayin. Dia yang mendengar itu pun tidak terima, ia pun menampar Jianshan sampai membuatnya terpental. Sedangkan di saat yang bersamaan juga ternyata Tantan dan juga Chuyang itu telah berada di sana. Tantan yang melihat itu pun seketika marah tetapi dihentikan oleh Chuyang. Dia meminta kepada Tantang untuk mengawasi mereka terlebih dahulu. Apalagi jumlah mereka yang banyak, mereka tidak boleh bertindak sembrono. Jiayin yang masih kesal memukul Jianshan menggunakan tongkat berdirinya. Tetapi para senior menghentikannya karena kondisi Jiayin sekarang ini masih sakit. Jika Jiayin melakukan tindakan ceroboh, hal itu akan membuat kondisinya semakin buruk. Dan untuk masalah Jianshan, ini akan diurus oleh mereka berdua. Lalu para senior dan juga para bawahan Jiayin mulai menghajar Jianshan. Sampai tendangan dari seorang senior mengenai inti meridian milik Jianshan, membuat Jianshan merasa sangat kesakitan. Tantang yang melihat itu pun sudah kehabisan kesabarannya dan ia pun langsung maju untuk melindungi Jianshan. 误会，今天你打得好，一高手。哎，厚脸皮第一高手嘛！莫要笑话千山了，小子居然用内功伤着我了！快去救人啊！你们快住手！ Setelah Chuyang dan Tantang datang ke sana, mereka berdua diusir oleh para senior karena ini merupakan urusan mereka dan mereka berdua tidak boleh untuk ikut campur. Jianshan juga sekarang masih dihajar habis-habisan oleh mereka. Di sini Jianshan menyalahkan Chuyang karena semua ini merupakan salahnya Chuyang yang membuat dirinya berada di kondisi seperti ini. Jianshan yang terus dihajar ditendang di bagian kakinya membuat kakinya seperti mengalami patah dan akhirnya pingsan. 没你们事儿，一边待着去。这一下怎么办呀？
Di sana ternyata para tetua sedang melihat mereka, mengawasi mereka dari jarak kejauhan. Wuqian melihat ini sudah tidak tega. Ia pun mengajak para tetua lain untuk membantu Jianshan. Tetapi di sini nampaknya para tetua ini tidak mau menolong Jianshan karena hal tersebut bisa membuat hubungan mereka di sekte Tianwei menjadi rusak. Apalagi sekarang tindakan Jianshan yang sebelumnya telah mematahkan kaki Jiayin membuat Jianshan yang sekarang berada di kondisi yang salah karena telah mematahkan murid kaki yang lain. Dan juga di sini para murid dari perguruan awan tinggi merupakan para murid dalam dari sekte Tianwei. Jadinya mereka hanya bisa melihat saja untuk sekarang. Di sana Chuyang pun muncul di hadapan mereka sambil berbicara. Kalau para senior telah melanggar aturan dari Menara Tianwei yang dimana mereka telah dilarang untuk menyerang murid dari kelas lain. Tetapi kenapa para senior dari perguruan Shaopeng itu telah berani menyerang para murid dari perguruan Bambu Ungu? Lalu Jiayin pun memberitahu kepada para senior Shaopeng kalau Chuyang ini merupakan orang yang telah mengganggu dirinya juga. Jiayin akan membayar mereka berdua jika mereka berdua bisa memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Mendengar hal ini, senior Yuyan dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Di sana senior Yuyan berbicara kepada Chuyang kalau dirinya sebelumnya sedang melakukan latihan bersama Jianshan. Dirinya tidak mengganggu ataupun menyerang murid lain. Dan karena sekarang kondisi yang sudah mulai memanas, Chuyang pun menantang mereka untuk bertarung. Mendengar hal itu, para senior Shaopeng menerima tantangan pertarungan dari Chuyang. Di sana mereka berdua sedikit saling mengobrol dengan Chuyang menyampaikan kalau dirinya tadi melihat senior Chu yang berteriak karena kesakitan itu telah memukuli Jianshan. Dengan kekuatan seperti ini, Chuyang tidak yakin jika senior ini bisa mengalahkan dirinya. Chuyang yang mendengar hal itu pun membuat senior Chu semakin kesal kepada Chuyang. Dirinya akan memberikan pelajaran kepada Chuyang yang belum pernah ia terima sebelumnya. Tetapi di sini senior Yuyan menyuruh kepada senior Chu untuk serius dalam pertarungan dan tidak menganggap remeh kepada Chuyang. Dirinya merasakan jika Chuyang ini bukanlah orang biasa. Lalu pertarungan Chuyang melawan senior Chu pun dimulai. 便是忤逆掌门，索性派个最强的来，让屁股尿流。我楚阳个阶位呢？你怎敢如此狂妄？不知道揍你的手感，是你自找的。 Pergerakan dari kecepatan ini membuat para tetua yang melihat itu pun cukup terkejut karena mereka belum pernah melihat pergerakan seperti ini. Di sana kemudian Chuyang pun menyerang balik senior Chu menggunakan teknik telapak tangannya. Para tetua yang melihat itu pun cukup terkejut karena Chuyang bisa menguasai teknik itu yang dimana teknik telapak tangan ini merupakan teknik tingkatan tinggi yang sangat sulit sekali untuk bisa dikuasai. Para tetua pun memberikan pujian kepada guru Cawuran karena telah berhasil mengajarinya kepada Chuyang. Tetapi tetua Cawuran sendiri justru bingung dong karena dirinya sebelumnya belum pernah mengajari Chuyang teknik itu. Dirinya juga tidak tahu bagaimana Chuyang bisa menggunakan teknik ini. Tetapi di sini para tetua lain yang mendengar itu hanya menganggap jika tetua Cawuran sekarang itu sedang berendah. Tetapi sebenarnya tetua Cawuran memang tidak tahu bagaimana Chuyang bisa menggunakan teknik ini.是寒冰绝身掌，师叔教导有方啊！我只是点拨了一二。 Senior Chu semakin marah kepada Chuyang, ia pun terbang di udara dan menyerang Chuyang menggunakan tebasan pedangnya. Untungnya Chuyang dapat menghindari semua serangan itu dan Chuyang pun membalas serangan senior Chu menggunakan teknik berpedangnya yaitu tusukan pedang bayangan. Untungnya teknik itu mengenai senior Chu membuat senior pun terjatuh. Alhasil Chuyang pun mengakhiri pertarungan itu dengan dirinya terbang di udara dan mengayunkan pedangnya ke arah pedang dari senior Chu membuat pedang dari senior Chu pun patah. 派的入门剑法，就此收手吧。找死！楚阳，你耍什么花招？
Para tetua yang melihat itu pun semakin terkejut dengan kemampuan berpedang dari Cuyang. Mereka melihat jika kemampuan berpedang ini hanya bisa dipelajari setelah melawan ribuan orang dan ini merupakan kemampuan yang langka karena di usia yang masih 16 tahun saja, dirinya sudah bisa melakukan teknik berpedang yang sangat cepat. Semua serangan dari Cuyang barusan memiliki pergerakan yang sangat indah. Lalu Cuyang pun menyampaikan kalau dirinya itu telah memenangkan pertarungan ini. 承让。 Jiayin yang mendengar itu pun tidak terima. Ia menyuruh kepada para bawahannya untuk maju menyerang Cuyang. Tetapi kedua bawahan ini nampaknya ketakutan dan tidak berani untuk menyerang Cuyang. Dia juga menyampaikan kepada Jiayin kalau dirinya ini bisa melaporkan masalah ini kepada para tetua. Kalau Jiayin ini sebelumnya telah mengganggu perguruan dari Bambu Ungu dengan mendobrak masuk perguruan Bambu Ungu. Dan juga telah menghina tetua mereka. Para tetua yang mendengar ini mulai memikirkan masalah ini dan sepertinya ketiga tetua akan memberikan keputusan jika mereka telah mendapatkan laporan. 一起上啊！出了事，有我爹撑腰呢。 掌门知道了又会怎样？有吴倩倩师姐给我作证的。 事儿有我爹呢。 Namun tidak lama kemudian senior Chu kembali bangkit dan menyampaikan kalau pertarungan ini masih belum selesai. Namun senior Yuyan menyuruh kepada senior Chu untuk berhenti saja. Dan di sana sang senior juga menyuruh kepada semuanya untuk kembali dan tidak mengganggu mereka lagi. Jiayin yang mendengar itu pun tidak terima dan masih merasa marah kepada Cuyang dan juga senior lain. Kemudian Cuyang menemui Jiayin untuk menyerahkan pedangnya. Di sana Cuyang juga menantang Jiayin untuk melakukan pertarungan lagi, tetapi Jiayin sangatlah ketakutan dan ia pun pergi dari sana. 走，楚阳，我记住你了。 给我走，楚小李阳！子，要不咱俩再比划比划？ Sedangkan Jianshan juga akhirnya tersadar. Tantang menjelaskan kepada Jianshan kalau para murid awan tinggi itu telah diusir oleh Cuyang. Tetapi Jianshan masih marah kepada Cuyang karena Cuyanglah yang membuat masalah ini terjadi. Demi untuk meminta maaf, Cuyang pun berniat memberikan tongkat berdiri itu. 朔云峰的师兄们呢？全被楚阳赶跑了。楚阳，不错，师兄，正好给石千山用。 Sedangkan para tetua yang melihat perdebatan tadi itu merasa kagum kepada Cuyang karena kemampuannya yang sudah di luar nalar. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa.